Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Ketemu lagi dengan saya Maya Safitri di mata kuliah Farmakologi dalam Keperawatan S1. Bagaimana kabar saudara-saudara sekalian? Semoga selalu sehat, tetap di rumah, dan tetap tune in di pembelajaran jarak jauh bersama saya yang hari ini akan membahas tentang penggolongan obat. Bagaimana materi hari ini? Penggolongan obat. Semoga nanti bisa terserap dengan baik dan tercapai tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, untuk penggolongan obat, nanti kita akan membahas bersama tentang pokok bahasan yang pertama adalah fisiologi nyeri. Kemudian yang kedua adalah patofisiologi inflamasi. Yang ketiga, obat manajemen nyeri dan inflamasi. Bagaimana? Menarik bukan? Untuk bahasan kali ini. Baik. Untuk mempercepat waktu, kita akan mulai bersama masuk ke materi. Sudah siap ya? Nah, kita lihat apa itu nyeri. Pernahkah Anda merasa nyeri? Ya. Baik itu nyeri ringan, sedang, ataupun berat, mungkin kita pernah mengalaminya. Apakah rasanya enak? Tentu tidak. Ya. Di sini kita deskripsikan dari gambar bahwa nyeri itu bisa terjadi dimanapun. Bisa di kepala, di punggung, di sendi-sendi organ, dari lutut sampai juga ke kaki. Nah, sehingga bisa disimpulkan bahwa nyeri itu adalah keadaan atau sensori yang tidak menyenangkan, yang berpotensi mengakibatkan kerusakan jaringan. Nah, rasa nyeri sendiri merupakan tanda bahaya yang menandakan bahwa ada gangguan di dalam tubuh kita. Nyeri bisa terjadi sendiri atau bersamaan dengan peradangan. Ya, pernah radang? Nyeri tidak? Nah, kalau Anda dua-duanya itu dirasakan, berarti terjadi bersamaan antara nyeri dan radang. Selanjutnya kita akan membahas tentang 3 lokasi dari rasa nyeri. Yang pertama adalah nociceptif. Di sini nyeri dikarenakan ada kerusakan pada jaringan. Kemudian neuropatik itu kerusakannya berada pada syaraf visceral. Dan ini nyerinya bisa terasa di abdomen dan torak. Kemudian yang ketiga adalah somatik. Nah, biasanya ini nyeri yang mendalam. Bisa terjadi di muskuloskeletal atau tulang belakang, kemudian tendon, otot, bone, tulang, dan atau semuanya bergabung menjadi rasa nyeri. Ya. Nah, untuk fisiologi nyeri, kita bisa lihat di perjalanannya bahwa nyeri itu berasal dari stimulus atau
rangsangan. Nah, stimulus atau rangsangan itu bisa karena kerusakan jaringan, suhu, listrik, maupun mekanis. Dari stimulus ini kemudian dikirim ke reseptor. Nah, reseptor ini berupa ujung-ujung saraf yang akan mengirim lagi ke respon, sehingga nanti Anda akan merasa nyeri. Nah, untuk detailnya bisa dilihat bahwa pada saat stimulus atau rangsangan itu terjadi neurotransmitter, kinin, substansi yang dibebaskan dari sel aktif, serta adanya prostaglandin. Kemudian akan terjadi kerusakan jaringan dan dibawa ke mediator nyeri. Kemudian reseptor nyeri masuk ke saraf sensoris, kemudian berakhir di talamus atau cerebrum. Nah, di talamus ini akan menjadi puncak nyeri. Nah, ini bisa dilihat di gambar samping. Untuk nyeri dimulai dari trauma atau stimulus tadi. Kemudian terjadi transduction, kemudian transmission atau penyebaran, kemudian modulation, dan terakhir bermuara di talamus yang akhirnya menjadi persepsi nyeri. Nah, bagaimana? Bisa dipahami untuk penjelasannya? Fisiologi nyeri ya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke masih dalam fisiologi ya. Nah, tadi fisiologi nyeri akan mengakibatkan cedera jaringan. Nah, cedera jaringan ini akan terjadi dua hal. Yang pertama adalah pelepasan mediator kimia, tadi His, kinin, dan prostaglandin. Kemudian yang kedua terjadi vasokonstriksi yang bersifat sementara. Nah, vasokonstriksi ini adalah pembuluh darah yang mengecil. Nah, ibaratnya kaget ya. Kalau Anda kena palu tok, nah ini terjadi dua. Yang satu kaget, yang satu melepaskan mediator kimia. Nah, mediator kimia ini berlanjut jadi 4 cabang. Yang pertama adalah vasodilatasi atau melebar pembuluh darahnya. Kemudian permeabilitas kapiler, melunak. Kemudian nyeri. Dan selanjutnya adalah demam. Dari masing-masing ini akan berlanjut lagi. Vasodilatasi akan menjadi eritema atau kongesti darah. Jadi pengumpulan darah di jaringan. Kemudian permeabilitas kapiler berakhir menjadi penimbunan cairan dan sel sehingga terjadi odim. Odim itu bengkak. Kemudian dari nyeri itu yang bekerja adalah ujung-ujung saraf dan juga bisa terjadi bengkak. Selanjutnya untuk demam itu akan menimbulkan panas dan di sini terjadi vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah. Nah, dari odim dan nyeri tadi itu akhirnya bisa terjadi hilangnya fungsi dari tubuh atau jaringan. Ya. Atau nama lainnya fungsiolysa. Baik, lebih jelas bukan?
Lanjut lagi. Untuk obat-obat anti nyeri dan antiinflamasi, itu sering kita dengar ada 3. Ya. Obatnya heterogen, kimianya berbeda, tapi mempunyai persamaan dalam efek terapi dan efek samping. Contohnya adalah obat jenis analgetik atau analgesik. Tujuannya buat apa? Mengurangi rasa nyeri. Kemudian yang kedua adalah obat antiinflamasi atau analgika. Ini merupakan obat anti radang atau inflamasi. Dan yang terakhir adalah obat antipiretika. Obat ini fungsinya adalah menurunkan suhu. Nah, biasanya 3-tiganya ini bisa diberikan bersamaan. Ya. Nah, untuk obat analgesik sendiri, macamnya banyak di warung ya, atau di pasaran. Ada aspirin, ada acetaminophen, dan pengurang rasa sakit lainnya. Analgetik menurut struktur kimia dan aktivitas farmakologiknya dibagi menjadi 2. Yang pertama, analgetik non-narkotik. Yang kedua, analgetik narkotik. Untuk perbedaannya antara analgetik narkotik dan non-narkotik bisa dilihat dari aksi, indikasi, sedasi, dan adiksi atau dependensi. Non-narkotik atau NSAID itu bersifat perifer dan menghambat prostaglandin. Ya, jadi aksinya itu di bagian perifer dan menghambat prostaglandin. Sementara untuk narkotik, aksinya adalah di sentral atau di pusat. Ya. Dan ini mengaktifasi reseptor opiat. Indikasi atau kegunaannya digunakan pada nyeri ringan sampai sedang, ya, untuk non-narkotik. Kalau narkotik digunakan untuk nyeri berat. Selanjutnya, sedasi atau penenang itu untuk non-narkotik tidak diperlukan atau tidak ada. Kalau narkotik ada penenangnya. Ya. Kemudian dependensi atau adiksi atau ketergantungan. Untuk narkotik itu tidak ada efek ketergantungan. Kalau narkotik ada efek ketergantungan. Kemudian penggolongan NSAID, ya, ini dibagi menjadi 4 kelompok besar, yaitu kelompok salisilat, contohnya aspirin, asetosal, diflunisal, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, para aminofenol, contohnya adalah acetaminophen ataupun paracetamol. Kemudian untuk pirazolon, contohnya adalah dipiron, metampiron, aminopirin, fenilbutason. Untuk jenis-jenis asam organik itu bisa ditemui di obat ibuprofen, asamefenamat, indometasin, diklofenak, dan lain-lain. Nah, kemudian
berdasarkan derivatnya, dari yang 4 itu dibagi lagi menjadi 8. Ada yang derivat perazolon, derivat para aminofenol, derivat asam fenamat, sampai dengan derivat asam asetat indol. Ya, bisa dilihat ada 8. Selanjutnya penggolongan obat jenis narkotik atau opiat. Opiat disebut juga opioid. Nah, obat ini tidak sembarangan dijual bebas ya. Jadi biasanya diresep dokter. Yang contoh obatnya adalah kodein, morfin, metadon, oksikodon, seperti oksikontin, dan hidrokodon, seperti Vicodin. Nah, ini kalau di pasaran harus dengan resep dokter. Obat analgetik narkotik jarang ditemui di pasaran, tadi sudah disampaikan, hanya dengan resep dokter. Karena di sini kalau narkotik bisa kemungkinan disalahgunakan sehingga menjadi narkoba. Ya. Kemudian contoh lain jenis-jenis narkotik antara lain adalah morfin, hidrolorfinokodon, heroin, oksikodon, hidromorfon, lanorfin, oksimorfon, naloxon, sampai dengan tebain. Ya. Nah, indikasi atau kegunaan dari analgetik narkotik atau opioid antara lain bisa digunakan sendiri atau kombinasi dengan analgetik non-opioid. Contohnya pada penata laksanaan nyeri sedang sampai hebat. Kemudian bisa juga digunakan sebagai obat analgetik selama persalinan. Prabedah atau obat penenang praoperasi, intrabedah atau dalam pembedahan, dan pada pasca bedah atau setelah operasi bedah. Kemudian digunakan juga sebagai adjuvan atau memperkuat efek anestesi. Nah, jadi efek narkotik ini bisa memperkuat efek anestesi pada pembiusan. Kemudian dalam keperawatan intensif untuk analgesi, sedasi, dan ansietas atau kecemasan. Kemudian bisa juga sebagai antitusif atau penekan rangsang batuk kering, misalnya obatnya adalah kodein. Kita masuk ke pembahasan kedua tentang patofisiologi inflamasi. Inflamasi adalah respon terhadap cedera jaringan atau infeksi. Nah, kalau terjadi inflamasi akan membuat reaksi vaskuler di mana cairan, elemen-elemen darah, leukosit, dan mediator kimia berkumpul pada tempat terjadinya cedera atau infeksi. Nah, mekanisme ini
digunakan sebagai perlindungan, di mana tubuh berusaha untuk menetralisir dan membasmi agen-agen yang berbahaya pada tempat cedera, serta untuk mempersiapkan perbaikan jaringan. Radang atau inflamasi mempunyai 3 peran penting dalam melawan infeksi. Yang pertama adalah memungkinkan penambahan molekul dan sel efektor ke lokasi infeksi untuk meningkatkan performa makrofag atau apa ini? Imunitas ya, atau tentara imun. Yang kedua adalah menyediakan rintangan untuk mencegah penyebaran infeksi. Kemudian yang ketiga, mencetuskan proses perbaikan untuk jaringan yang rusak. Nah, jadi radang itu bisa berupa reaksi. Lanjut, pengobatan anti-inflamasi mempunyai 2 tujuan utama. Yang pertama adalah meringankan rasa nyeri, yang biasanya merupakan gejala awal yang terlihat dan dikeluhkan oleh pasien. Kemudian yang kedua fungsinya adalah memperlambat atau membatasi perusakan jaringan. Nah, jadi obat inflamasi tujuannya adalah 2 itu. Kemudian respon peradangan dapat dikenali dari rasa sakit, kulit lebam, demam, dan lain-lain. Ya. Jadi radang itu ada tanda-tandanya. Kemudian mekanisme kerja obat antiinflamasi. Nah, sudah disampaikan tadi bahwa ada non-steroid dan steroid. Kalau non-steroid itu memiliki khasiat analgesik, antipiretik, dan antiinflamasi. Contohnya aspirin. Untuk steroid itu kerjanya adalah menghambat enzim fosfolipase sehingga menghambat pembentukan prostaglandin maupun leukotrin. Untuk obatnya contohnya adalah hidrokortison, dexamethasone, ini sering kita dengar, metilprednisolon, kortison asetat, betamethason, sampai dengan fluorokortolon. On. Ya, jadi sejenis obat ini namanya semuanya mirip-mirip ya. Kemudian masuk pembahasan yang ketiga adalah manajemen nyeri dan inflamasi. Itu obatnya apa saja yang bisa kita gunakan untuk manajemen nyeri dan inflamasi. Yang pertama adalah asamefenamat, yang kedua paracetamol, yang ketiga ibuprofen, keempat asetosal atau aspirin, kelima peroxicam, keenam endometasin, diclofenac, dan fenilbutason. Nah, obat-obat ini bisa sebagai obat nyeri dan inflamasi. Bagaimana? Ya, jadi di sini
Yang kita bahas adalah nyeri, analgetik, dan inflamasi atau radang, pembekakan. Ya. Apakah penjelasannya mudah dipahami? Ya. Saya rasa untuk materi kali ini penggolongan obat analgesik dan antipiretik serta antiinflamasi saya cukupkan. Untuk materi yang kurang bisa dipahami ataupun perlu penjelasan lebih lanjut, kita bisa diskusi di forum diskusi yang akan dibuka di Sekalsa. Ya, saya rasa cukup materi hari ini, semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.